Halo dan selamat datang kembali. Kita akan masuk lebih dalam nih ke materi yang sudah Anda bagikan, kutipan dari buku Cal Newport, Digital Minimalism. Fokus kita kali ini di bab 1, judulnya cukup bikin penasaran ya, perlombaan senjata yang timpang. Nah, misi kita kali ini simple aja, kita coba bongkar bareng-bareng kenapa sih kok rasanya banyak banget dari kita kayak kehilangan kendali gitu sama gawai, sama aplikasi di dalamnya. Bab ini kayaknya bakal ngasih beberapa pencerahan penting nih soal kekuatan-kekuatan yang mungkin nggak kelihatan tapi ngebentuk banget hubungan kita sama teknologi. Yang sering bikin kita ngerasa, ya agak nggak berdaya gitu ya. Oke, mari kita langsung mulai aja ya. Sumber ini di awal ngasih beberapa kutipan yang cukup nonjok ya. Ada peringatan dari esainya Andrew Sullivan, Saya Dulu Manusia. Dia cerita gimana konektivitas terus-terusan itu kayak ngerusak sisi kemanusiaannya. Terus ada lagi nih perbandingan dari Bill Maher yang nyamain raksasa teknologi sama petani tembakau berkaos oblong. Wah, ini sindiran keras banget sih, kayak nunjuk gimana dua industri ini dituduh cari untung gede dengan sengaja bikin orang kecanduan produknya, padahal tahu dampaknya. Dari dua ini, mana nih yang menurut Anda paling klik duluan? Kayaknya penting nih buat kita mundur sedikit ya. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, pertama kali punya akun Facebook itu kapan? Mungkin sekitar 2004 gitu ya, atau pas iPhone pertama kali keluar tahun 2007 bikin heboh banget kan? Nah, menurut sumber yang kita bahas ini, sebenarnya tujuan awal teknologi-teknologi ini tuh apa sih? Apa emang dari awal udah dirancang buat nyita perhatian kita kayak sekarang? Nah, ini nih kontras yang menarik banget yang diangkat di bab ini. Sumber ini nunjukin betapa sederhananya niat awal itu ya. Facebook, pas namanya masih thefacebook.com itu. Itu, ya ampun, itu cuma kayak direktori online simple buat mahasiswa Harvard. Buat apa? Ya buat cari temen sekelas. Udah, fungsinya terbatas banget, spesifik. Belum ada tuh yang namanya newsfeed, notifikasi nggak berhenti-berhenti kayak sekarang. Sama juga kayak iPhone generasi pertama. Waktu Steve Jobs ngenalin, dan ini dikonfirmasi juga loh sama salah satu engineer tim awal, Andy Grignon, dia bilang itu gabungan tiga hal. iPod layar lebar sentuh, ponsel revolusioner, sama alat komunikasi internet. Tapi intinya, kata Grignon, itu cuma ponsel yang bisa muter musik sama browsing. Atau lebih simpelnya, iPod yang bisa nelpon. Fokusnya ya integrasi fungsi aja, bukan bikin ekosistem aplikasi yang bikin kita nggak bisa lepas. Malah nih, sumber ini nyatet kalau Steve Jobs tuh awalnya skeptis banget sama ide App Store pihak ketiga. Dia takut aplikasi dari luar bikin ponselnya jadi nggak stabil. Bawa virus lah. Dia maunya iPhone itu sistem tertutup aja, kayak iPod. Nah, visi awal yang kayak gitu, yang terkontrol, yang fungsional, rasanya jauh banget ya sama realita kita sekarang di mana rata-rata orang bisa habis 2 jam lebih sehari cuma buat medsos, atau refleks ngecek HP puluhan kali. Sering disebut angka 85 kali sehari itu, tanpa sadar. Wah, iya ya. Kontrasnya kerasa banget. Jadi poin utamanya nih, ledakan penggunaan sama rasa terikat yang kita alamin sekarang ini sebenarnya nggak diduga ya. Bahkan mungkin nggak diinginkan sama pengguna awal atau mungkin sama sebagian penciptanya juga waktu itu. Kayak kita daftar buat satu hal, dapatnya beda banget. Ini jadi ingat kutipan Lawrence Scott di buku ini, dia bilang kalau tanpa koneksi digital terus-menerus, sebuah momen bisa terasa anehnya datar jika hanya ada dalam dirinya sendiri. Kayak kita jadi butuh stempel digital gitu ya, biar pengalaman terasa nyata atau lengkap. Ini udah perubahan cara kita memaknai pengalaman dong ya? Tepat sekali. Perubahannya bukan cuma soal lama kita pakai, tapi udah meresap ke cara kita ngerasain. Dan ya itu tadi, memvalidasi realitas kita sendiri. Nah, ini jembatan yang pas nih buat balik lagi ke metafora Bill Maher tadi, soal petani tembakau berkaos oblong. Betul, metafora itu emang nyelekit sih. Sumber ini terus ngebawa kita ke sosok Tristan Harris. Dia ini kan mantan desain etisis di Google, terus malah jadi salah satu kritikus paling kenceng dari Silicon Valley. Dia terkenal banget sama analogi kalau smartphone itu kayak mesin slot di kantong kita. Bisa tolong dijelasin lebih dalam nggak? Apa sih maksudnya analogi yang kuat ini? Ya, analogi mesin slot itu jadi kunci argumen Harris. Dan pas banget sama tema bab ini. Si Harris ini latar belakangnya unik ya. Dia belajar di Stanford, termasuk di lab yang terkenal itu, Persuasive Technology Lab-nya BJ Fogg. Lab ini kan dikenal ngelahirin orang-orang yang kemudian bikin atau kerja di perusahaan teknologi gede. Termasuk salah satu pendiri Instagram loh. Jadi Haris ini tahu banget dapurnya gitu. Dia ngungkapin kalau teknologi yang kita pakai sehari-hari ini, itu sama sekali nggak netral. Bukan alat pasif aja nunggu perintah kita.
Menurut Harris, ya ini dia sampaikan di banyak kesempatan setelah keluar dari Google, perusahaan teknologi itu secara aktif dan sengaja pakai macam-macam teknik psikologis. Nah, ironisnya, teknik ini dia pelajari cara bikinnya di lab fog itu, buat memprogram perilaku kita, pengguna. Tujuannya, pragmatis banget. Biar kita pakai produk mereka selama mungkin, perhatian kita tertuju ke sana. Kenapa? Ya, karena model bisnisnya kan iklan. Perhatian kita ini komoditasnya. Makin lama kita nempel di layar, makin banyak iklan bisa tampil, makin gede untungnya. Nah, analogi mesin slot itu pas. Karena salah satu teknik paling efektifnya, itu ngasih imbalan yang nggak pasti, atau intermittent reward. Sama kayak mesin slot di kasino kan nggak setiap kali kita tarik tuas langsung dapat hadiah. Smartphone kita juga gitu, ngasih hadiah, notifikasi, like, komen baru, email penting, konten viral, itu secara nggak terduga. Nah, ketidakpastian kapan hadiah berikutnya muncul, ini yang bikin kita secara kompulsif terus narik tuas alias ngecek HP lagi dan lagi. Pengalamannya dia di Google, lihat gimana teknik ini dipakai besar-besaran, itu yang bikin dia akhirnya bikin gerakan Time Well Spent, yang sekarang jadi Center for Human Technology. Misinya ya nuntut desain teknologi yang lebih manusiawi lah, yang hargain waktu kita, kesejahteraan kita, bukan cuma ngejar metrik engagement. Wah, penjelasannya jelas banget. Jadi, apa yang Harris bilang ini kayak mengonfirmasi kecurigaan banyak orang ya, kalau rasa lengket sama HP ini bukan cuma soal kita kurang disiplin atau gimana, tapi emang ada desain di baliknya, sengaja dibikin biar kita balik lagi terus. Ini bukan alat bantu lagi dong ya, tapi udah kayak arsitek perilaku kita. Anda nyimpulinnya pas banget. Perspektif Harris ini emang ubah cara pandang kita soal interaksi sama teknologi. Dari sekedar pakai alat, jadi hubungan yang udah diatur sama desain persuasif. Terus kalau dari kacamata psikologi yang lebih formal nih, gimana sih kecanduan atau keterikatan ini bekerja? Sumber kita kan ngenalin Adam Alter, profesor pemasaran dan psikologi di NYU. Apa temuan penting dari Alter yang bisa bantu kita paham fenomena ini? Adam Alter ini bawa sudut pandang akademis yang menarik nih. Buku pertamanya, Drang Tank Ping, kayak yang Anda sebut tadi, emang fokusnya ke gimana faktor lingkungan yang kita anggap sepele tuh bisa ngaruh besar ke pikiran dan perilaku. Contohnya ya, warna cat sel penjara itu, atau nama orang yang gampang disebut bisa ngaruh ke karir. Awalnya dia nggak fokus ke teknologi digital, tapi ada cerita di buku ini, pengalaman pribadi dia, lihat orang di sebelahnya di pesawat, main game di iPad nggak berhenti-berhenti selama penerbangan panjang, itu bikin dia kaget dan akhirnya risetnya belok ke dampak layar ke perilaku kita. Nah, dengan latar belakang psikologinya, Alter ngejelasin kalau konsep kecanduan itu sendiri udah berkembang. Dulu kan kecanduan itu selalu identik sama zat psikoaktif, kayak narkoba atau alkohol. Tapi, definisi psikologis modern soal kecanduan itu lebih luas. Kondisi di mana seseorang secara kompulsif ngejar stimulus atau perilaku yang ngasih imbalan, seneng, lega, dan sebagainya, meskipun perilaku itu bawa konsekuensi negatif yang jelas di hidupnya, masalah kesehatan, sosial, kerjaan, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan modern, termasuk bantuan diagnostik kayak DSM-5, sekarang udah secara resmi ngakuin adanya kecanduan perilaku atau behavioral addictions. Ini penting loh. Pengakuan resmi ini nunjukin kalau kecanduan itu nggak melulu soal masukin zat kimia ke badan. Perilaku tertentu kayak judi patologis, ini udah resmi di DSM-5. Atau yang lagi banyak diteliti sekarang, kecanduan internet dan game itu bisa punya pola dan dampak yang mirip sama kecanduan zat. Alter, di bukunya Irresistible, bilang kalau teknologi digital modern, smartphone, medsos, game online, itu dirancang dengan sangat pas buat memicu dan mempertahankan kecanduan perilaku ini. Seringnya sih kecanduannya moderat. Maksudnya, mungkin Anda nggak bakal ngalamin gejala putus zat fisik parah kayak pecandu heroin kalau stop medsos sehari. Tapi jangan dianggap enteng dampaknya. Kecanduan moderat ini, kata Alter, tetap signifikan karena pelan-pelan tapi pasti ngerusak kemampuan kita buat nahan diri, buat fokus, buat hadir di kehidupan nyata. Rasa gatel pengen ngecek HP terus itu manifestasinya, dan dampaknya numpuk tiap hari. Oke, jadi kita ngomongin kecanduan perilaku ya. Mungkin nggak sedramatis kecanduan zat, tapi tetap ganggu. Kalau gitu, gimana persisnya teknologi ini ngait kita secara psikologis? Mekanisme apa aja yang dipakai? Buku ini nyorot 2 mekanisme utama yang kuat banget nih. Dan Harris, tapi di dunia digital. Coba bayangin notifikasi di layar Anda. Like baru, komen temen, email yang kayaknya penting, atau sekedar link berita menarik di lini masa.
Kuncinya ada di kata intermittent. Artinya, hadiah ini nggak datang teratur atau bisa ditebak. Kadang kita cek, nggak ada apa-apa. Kadang, wih banyak banget yang menarik. Nah, ketidakpastian ini yang secara biokimia itu kuat banget. Otak kita, khususnya jalur dopamin yang hubungannya sama motivasi dan hadiah, itu jadi aktif banget pas kondisi nggak pasti gini. Dopamin itu keluar bukan cuma pas kita dapat hadiah, tapi juga pas kita mengantisipasi kemungkinan dapat hadiah. Rasa penasaran dan pengen ngecek terus itu didorong sama lonjakan dopamin ini. Perusahaan teknologi ya, menurut argumen buku ini dan pengakuan orang dalam kayak Haris, itu secara sadar ngerancang fitur kayak pull to refresh atau sistem notifikasi yang nggak terduga itu buat manfaatin mekanisme ini semaksimal mungkin. Haris bahkan nyebutnya teknik membajak pikiran kita. Ah, iya ya. Mekanisme pull to refresh itu contoh bagus banget ya. Kayak narik tuas mesin slot mini, tiap kali kita geser layar ke bawah, ngarep ada yang baru muncul, masuk akal banget penjelasannya. Terus, mekanisme kedua apa nih yang dieksploitasi? Mekanisme kedua itu eksploitasi dorongan manusia yang dasar banget. Kebutuhan akan penerimaan dan status sosial. Kita kan makhluk sosial ya. Dari zaman nenek moyang kita dulu, diterima sama kelompok, tahu posisi kita di masyarakat, dapat persetujuan orang lain, itu kunci buat bertahan hidup. Otak kita tuh kayak udah terprogram buat peduli banget sama apa kata orang tentang kita. Nah, media sosial modern itu jadi arena yang sempurna buat mengeksploitasi dorongan purba ini. Platform kayak Facebook, Instagram, Twitter, itu nyediain aliran umpan balik sosial yang terus-menerus bisa dihitung. Like, jumlah follower, dan ini kuncinya lagi, nggak terduga. Berapa like sih foto baru Anda? Siapa aja yang follow? Komen Anda dibalas positif nggak? Anda di-invite grup nggak? Semua ini sinyal status dan penerimaan sosial. Otak kita, yang softwarenya masih bawaan zaman dulu, otomatis kepancing buat mantau info sosial ini terus. Kita jadi cemas kalau nggak diterima. Dan seneng, lagi-lagi, dopamin pas dapat validasi sosial. Ironisnya nih, kayak yang diceritain di buku Leah Pearlman, salah satu engineer Facebook yang ikut bikin tombol like yang ikonik itu, sekarang malah ngaku dia pribadi berusaha ngebatasin pakai Facebook. Kenapa? Karena dia ngerasa fitur yang dia bantu bikin itu sekarang malah manipulasi kebutuhan dasar manusia akan validasi sosial demi engagement platform. Pengakuan yang lebih jujur lagi malah datang dari Sean Parker, investor awal dan presiden pertama Facebook. Dia terang-terangan bilang pas wawancara, kalau dari awal proses mikir bikin Facebook itu, gimana caranya kita bisa nyita waktu dan perhatian sadar Anda sebanyak mungkin. Jawabannya, kata Parker, ya dengan bikin sesuatu kayak tombol like yang ngasih suntikan dopamin kecil tiap ada interaksi. Dan sengaja mengeksploitasi kerentanan psikologi manusia lewat apa yang dia sebut lingkaran umpan balik validasi sosial. Si ngebantah kalau ada kesengajaan setelah denger itu. Oke deh, setelah kita ngebahas semua ini ya, dari niat awal yang kayaknya polos, terus metafora petani tembakau, pemahaman soal kecanduan perilaku dari Adam Alter, sampai dua mekanisme psikologis utama tadi, penguatan intermittent sama eksploitasi kebutuhan sosial. Apa sih intisari utama dari bab yang judulnya perlombaan senjata yang timpang ini? Kenapa Newport milih metafora perang yang nggak seimbang gitu? Metafora perlombaan senjata yang timpang itu ngerangkum argumen utama bab ini dengan pas banget. Intinya gini, kalau Anda ngerasa susah ngendalin pemakaian HP atau medsos, kalau Anda ngerasa waktu dan perhatian Anda kesebat terus gak bisa ngelawan, kalau Anda ngerasa kalah terus ngelawan distraksi digital, nah, sumber ini bilang kalau perasaan itu sangat bisa dimengerti. Dan seringnya, itu bukan sepenuhnya salah Anda, bukan karena Anda kurang niat, malas, atau lemah karakternya. Perasaan kejebak atau kalah itu, menurut Newport, itu hasil yang bisa ditebak, bahkan mungkin hasil yang diinginkan sama sebagian pihak. Hasil dari apa? Dari model bisnis yang dasarnya emang bergantung sama nangkep dan ngejual perhatian manusia. Buat menangin perhatian itu di pasar yang kompetitif banget, perusahaan teknologi ini ngerahin sumber daya yang luar biasa gedenya. Ribuan engineer pinter, desainer UX UI canggih, psikolog perilaku, ilmuwan data, yang tugasnya ya ngerancang produk seadiktif dan semenarik mungkin. Mereka punya akses ke data perilaku miliaran pengguna. Jadi bisa bikin eksperimen A/B testing skala gede buat nyempurnain siap detail, warna tombol, waktu notif, algoritma feed, biar kita balik lagi dan lagi. Jadi makanya disebut perlombaan senjata yang timpang. Di satu sisi medan perang,
Ada Anda, individu biasa dengan sumber daya kognitif, waktu, kemauan yang terbatas. Di sisi lain, ada korporasi raksasa dengan dana riset miliaran dolar, tim ahli kelas dunia, gudang data segede gaban, yang semuanya fokus buat ngehack sistem perhatian dan motivasi Anda. Senjata psikologis yang mereka punya, pemahaman soal dopamin, penguatan intermittent, kebutuhan sosial, itu jauh lebih canggih dari pertahanan sadar kita sebagai pengguna rata-rata. Lapangan mainnya, ya menurut argumen ini, jadi nggak seimbang banget. Kayak kita maju perang bawa pisau, lawannya bawa senjata otomatis rancangan para ahli. Penjelasan soal ketimpangan itu benar-benar bikin melek ya. Ngasih perspektif beda soal perjuangan sehari-hari yang mungkin banyak dari kita alami sama gawai kita. Oke deh, mari kita coba rangkum ya penelusuran kita di bab 1 buku Cal Newport, Digital Minimalism ini. Kita udah lihat gimana niat awal di balik teknologi populer kayak Facebook dan iPhone itu ternyata simple banget ya, fungsional, jauh beda sama ekosistem digital sekarang yang nyita perhatian dan sering bikin nagih. Kita juga udah gali lebih dalam gimana desain teknologi ini, kayak yang diungkap orang dalam macam Tristan Harris sama Sean Parker, itu sengaja banget manfaatin mekanisme psikologis kita. Dua senjata utamanya tadi, efek penguatan positif intermittent yang kayak mesin slot bikin kita ngecek terus, sama eksploitasi kebutuhan dasar kita akan penerimaan sosial yang bikin kita haus validasi digital. Dan mungkin yang paling penting nih, bab ini ngasih argumen kuat kalau perasaan susah ngendalin teknologi ini, rasa kalah jaga fokus, itu mungkin bukan sepenuhnya salah kita sebagai individu. Ada kekuatan desain, bisnis, dan psikologi yang gede banget main di belakang layar, menciptakan apa yang Newport sebut perlombaan senjata yang timpang antara kita sama platform. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan dari pembahasan bab ini, kalau kita terima nih argumen kalau teknologi ini emang dirancang secanggih itu, dengan senjata psikologis sekuat itu, buat ngehack perhatian dan waktu kita demi untung, pertanyaan berikutnya kan, gimana kita sebagai individu bisa mulai ngehack balik? Gimana kita bisa bangun pertahanan kita sendiri? Atau malah nemuin senjata tandingan buat ngerebut kembali kendali atas fokus kita, waktu kita, dan ya ujung-ujungnya hidup kita. Dalam perlombaan senjata yang timpang ini, apa langkah pertama yang bisa kita ambil buat setidaknya nyoba nyimbangin lagi medan perangnya demi kesejahteraan kita sendiri? Mungkin tanpa harus ninggalin semua manfaat teknologi ini juga kan? Wah, itu pertanyaan yang menantang banget sih dan relevan buat direnungin lebih lanjut ya. Apalagi kalau nanti kita lanjut ke bab-bab berikutnya. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.